Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun ini menjadi tahun krisis bagi beberapa negara maju, bahkan negara Jerman dan Turki tidak lepas terkena inflasi minyak goreng. Jadi krisis yang terjadi tahun ini bukan hanya terjadi di negara seperti Wakanda saja, yang pembelian minyak gorengnya dijatah per keluarga atau per kakak. Sebenarnya masalah krisis ekonomi ini membuat saya teringat kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Mungkin beberapa dari kita hanya tahu tentang pencintaannya dengan Siti Zulaikha saja. Akan tetapi sebenarnya Nabi Yusuf pernah dipenjara, dan kondisi tersebut menjadi salah satu jalan Allah mempertemukan Nabi Yusuf dengan Raja Mesir. Berawal dari peristiwa di penjara ini, yang kemudian hari menjadikan Nabi Yusuf sebagai menteri segala urusan. Singkat cerita, Nabi Yusuf diminta untuk menafsirkan mimpi sang Raja Mesir yang tidak bisa ditafsirkan oleh ahli nujum atau peramal. Dari kesimpulan mimpinya itu dijelaskan kalau di Mesir akan ada kemakmuran dari hasil panennya selama 7 tahun. Tetapi setelahnya akan ada krisis pangan karena musim paceklik. Tafsir mimpi tersebut bisa diibaratkan seperti kita selama 7 tahun panen sawit yang melimpah. Setelah itu tidak bisa menanam sawit karena krisis air, seperti yang telah tercantum dalam Quran surat Yusuf ayat 47-49 sebagai berikut artinya. Dia atau Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan 48. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan. Untuk menghadapinya, tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan 49. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Quran surat Yusuf ayat 47-49. Raja Mesir yang mendengar tafsiran mimpi tersebut akhirnya percaya dengan apa yang disampaikan Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah itu pun Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara, lalu ditugaskan menjadi menteri segala urusan. Raja Mesir pun senang karena masalah bisa diatasi. Nabi Yusuf pada akhirnya membuat lumbung gandum. Kemudian hasil panen seluruh petani dibeli oleh pemerintah Mesir, sekaligus dicatat nama penjualnya, seperti halnya pembukuan akuntansi. Hasil panen ini disimpan di lumbung dengan baik. Nabi Yusuf menyimpan sebagai gandum tetap dengan tangkainya, dan sebagian lagi tanpa tangkainya. Gandum hasil panen ini disimpan selama 2 tahun di lubung kedap udara dan tidak lembab.
agar hasil panen bisa bertahan awet untuk beberapa tahun ke depan. Melihat tindakan tersebut, ada beberapa orang yang berada di bagian oposisi pemerintah melakukan demo menolak rencana tersebut, sampai pada akhirnya ada beberapa orang yang berniat untuk menimbun gandum dan tidak menjualnya ke pemerintah agar mendapat keuntungan lebih. Yang terjadi kemudian, sebelum tiba waktunya paceklik, gandum yang ditimbun dan tidak dijual ke pemerintah Mesir tersebut busuk dan berjamur. Ketika sudah tiba masanya paceklik, orang-orang yang menolak untuk mengumpulkan hasil pertanian rugi sendiri. Sang nabi pun membuka lumbung gandumnya dan menjauhnya.